Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sir sarifi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Sadaqallahu alazim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205 yang berbunyi, Waskur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah oleh kamu, ingatlah akan Tuhanmu yang ada pada dirimu dengan tadaru, merendahkan hati, sunyi tanpa dibunyikan di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Nah, di sini kita disuruh mengingat Tuhanmu yang ada pada diri, bukan bertempat pada diri, tapi yang ada pada diri, yang nampak pada diri. Setelah tahu dengan nyatanya Allah Ta'ala yang nampak pada diri, sunyi tanpa dibunyikan. Maksud sunyi tanpa dibunyikan itu berdiam. Kada boleh lagi memadakan Tuhan di sini, kada boleh lagi. Nah, karena itu suatu rahasia. Tapi pulang ilmu rahasia ada dua. Rahasia yang boleh disampaikan dan rahasia yang tidak boleh disampaikan. Rahasia yang boleh disampaikan saat guru mengajarkan kepada murid. Jadi kayak ini, kayak Tuhan itu ada, kayak ini. Nah, setelah biar merasakan adanya Allah, diam. Yang tadi sunyi tanpa dibunyikan. Nah, jadi ingatlah di waktu pagi, petang, siang, malam. Yang mana yang ingat. Nah, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Bila orang tidak mengenal diri Tuhan termasuk lalai, walaupun penyembahyang, tapi jangan tolong Tuhan, lalai. Nah, jadi yang namanya ingatlah diri Tuhan yang ada pada dirimu. Itu contohnya digambarkan itu pada napas kita, jangan turun naik nah. Ada kalau nyata, Allah, Allah, aku menyatakan diriku jadi Tuhan kepada engkau. Lihatnya engkau, lihatku, dengarnya engkau, dengarku. Jadi yang turun naik napasnya kelakuan PL apal kelakuan Allah Ta'ala. Ini orangnya yang hidup. Kalau jasad, tangan, mata, telinga mati, yang hidup tuh ini nah. Yang artinya napas, padahal napasnya nafsi diri. Nafsi diri kan? Nah, yang menjadikan napas kepada manusia. Kalau kembali kepada Allah Ta'ala nafsi, kalau kembali kepada manusia napas. Kembali kepada binatang nafsu. Nah, jadi ini. Nah, sunyi kalau kada dibunyikan berdiamnya nih nah. Kada ada nang apa ni Allah Ta'ala kada dia. Nah ini. Ingatlah Tuhanmu yang ada pada dirimu dengan tadaru. Tadaru ini merendahkan hati, merendahkan diri supaya jangan ada diri. Kalau kita merendahkan hati, merendahkan diri, berarti kada ada lagi besi diri. Terlindung sudah. Makanya rancak kalau kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah, nah aku berlindung berarti terlindung, kada ada pian. Karena dilindungi oleh Allah, siapa yang ada. Tapi dibatasi antara hamba dengan Allah. Memang kan hamba tidak boleh jadi satu dengan Tuhan. Itu memang dalam perkataan. Hamba-hamba Allah. Hamba inilah kenyataan Allah. Nah, karena ada hak hamba. Rancak kalau menjelaskan hak hamba ada. Yang dirasakan sakit, obat. Dirasakan mengantuk, boleh dirasakan lapar, makan kelak. Ada hak hamba. Berarti bukan Tuhan. Kata Tuhan inilah tidak tidur. Terus menerus jaga. Yang jaganya itu yang mana? Kalau manusia mata bisa tidur, telinga tidak mendengar lagi, berarti sekarang aku bergerak lagi. Kalau Tuhan tidak tidur, tidak tidurnya Allah Ta'ala. Nah,
Kada tidur. Nah, ini kalau orang hidup pernah membangunkan. Nah, membangunkan kita ya ini orangnya nah. Nang kita artinya anak ke kamar mandi, anak bakame. Nang kita nang bodoh ini orangnya nah kan orangnya hidup tidak pernah mati. Nah, ini yang artinya ingatlah Tuhanmu yang ada pada dirimu. Yang mengingat Tuhan itu dasar Tuhan kayak itu pulang di dalam tauhid. Ingatlah kamu dengan Tuhanmu, bujur aja tauhid, kita mengingat Tuhan. Nah, kalau di dalam ilmu marifat, Tuhan mengingat Tuhan, bujur loh. Tauhid bujur, tasawuf bujur. Tauhid kada kawa artinya menyerahkan kepada tasawuf dan tasawuf pun kada kawa menyerahkan kepada tauhid. Karena ujar orang tahu itu orang pikir orang syariat. Kita mengingat Tuhan. Padahal wujud saja kan kada kita besi wujud Tuhan. Mun kita kada besi wujud berarti kada ada mengingat. Jadi nama mengingat itu dasar seingat, nama mengingat itu dasar Tuhan. Nah, itu bujur aja di dalam tauhid secara syariat. Mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatul awal agama kita mengenal Allah. Itu tauhid termasuk syariat. Kalau di dalam tasawuf hakikat kada lagi mengenal Allah Ta'ala kita. Yang karena Allah itu dasar Allah la ya'rifullah illallah. Yang mengenalkan kepada Allah itu dasar Allah. Dasar Allah Ta'ala mengenalkan kepada kita. Kita kada lagi terlindung sudah. Aku berlindung kepada Allah, aku terlindung kepada Allah. Dengar Allah tetap melindungi, jelas selamat. Nah itu hakikatnya. Jadi kalau artinya sudah tahu, nyata nampak Tuhan yang ada pada diri, sunyi tanpa dibunyikan. Itu secara umum aja Tuhan di dalam diri. Itu secara umum di dalam hukum syariat. Padahal Tuhan kada di dalam diri, di luar diri pun kada juga. Nah ini memaham. Tuhan kada di dalam diri, Tuhan kada di luar diri, Tuhan kada di atas, Tuhan kada di bawah. Mun Tuhan dalam diri bertempat, mun Tuhan luar diri bertempat, mun Tuhan di atas bawah bertempat. Karena Tuhan itu kada bertempat. Wallahu zahiru, wallahu batinu. Allah Ta'ala yang jahir, kita kada bisa jahir. Allah Ta'ala yang batin, kita kada bisa batin. Bukan Tuhan bagian di jahir, bukan Tuhan bagian di batin. Jahir dan batin Allah Ta'ala yang mengetahui. Nah itu tuh. Jadi di mana adanya Allah? Sebutinnya jawabannya muhit. Wallahu muhittum bil alamin. Allah Ta'ala meliputi tiap-tiap sesuatu. Sesuatunya lihat nih nah. Itu sifat besar. Nangar meliputi itu kemana? Meliput jangan ibaratnya televisi liputan siang, liputan petang, liputan malam, liputan pagi nama meliput. Sama Tuhan meliputi. Kamana yuk meliputinya, kabar diri kita aja yang meliputinya. Kamata melihat sifat besar. Ha? 5 ulang ke bawah ini pelajaran. Tuhan meliputi ke telinga, sifat samanya. Tuhan meliputi ke muntung, sifat kalamnya. Tuhan meliputi ke batin, sifat kudratnya. Tuhan meliputi ke hati iradatnya. Tuhan meliputi ke awak, mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. Namanya wujud. Nah ini nang sifat Tuhan tuh nang kadang lagi kita bisa sifat dari situ. Makanya ingatlah Tuhanmu yang ada pada dirimu dengan tadaru meledakkan hati sunyi tanpa dibunyikan. Ingatlah di waktu petang, pagi, siang dan malam 24 jam. Dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Nang kada lalai itu ini orangnya nang kada lalai. Nah ini kada lalai. Namun kita kan termasuk lalai kan goreng kada ingat nih selalu ingat terus. Coba kan kada ingat nah ya nang inalilah. Nah tapi nya nangaran artinya mahir bangun tengah malam tahajud jam 1, jam 2, jam 3. Kebiasaan siapa yang membangunkan ya. Nah siapa yang membangunkan ya orangnya yang membangunkan. Bujur aja membangunkan laki atau membangunkan bini. Tapi di dalam bini itu siapa ya ini juga. Coba bini kada bangun kau lah. Nah jadi intinya yang membangunkan ini orangnya nah. Ini kena bilanya kembali kemana? Adalah bukan keluar. Bukan keluar nih kembali entak. Innalillah keluar berarti terpisah dengan raga. Berarti raga tanpa roh buruk. Nah, jadi kembalinya kena Allah terakhir Nah. Jadi meliputinya ke awak. Cuma kada berfungsi ke jantung.
kada berfungsi ke jantung, lalu awak kada lagi bergerak, awaknya digerakkan oleh jantung. Jantung bang, karena bersemayam si roh tadi. Jangannya roh kada bersemayam, jangannya roh bersemayam di jantung, kaunya bangun. Karena roh kada kau bersemayam di jantung, lalu ini mati. Pada dasar mati nih hukumnya. Mulai dalam rahim aja kada bisa hidup. Kekanakan bayi itu karena hidup itu karena ada roh mamanya. Lahir ke dunia ditatak tanging pusat lain, pulang rohnya masing-masing bayi si roh mamalon anaknya lain. Si bayi tadi tetap hukumnya mati. Karena jasad tadi hukumnya memang mati. Nah itu jadi Rasulullah kembali kita. Maut qabla anta maut. Matikanlah dirimu sebelum kau mati. Jangan kamu merasa berisi hidup. Mun kamu merasa berisi hidup, kaina dimati orang. Amun kamu merasa diri kamu mati, berarti kada ada lagi nama mati. Buat apa orang mati sudah dimati? Kada lagi jadi mati. Nah di sini orang-orang kadang-kadang pada sedikit benar ilmunya mau tuh kablan tamotin. Mati karena dirimu sebelum kau mati. Kayak apa gadang? Mati maknawi. Mati hisi belum. Mati hisi itu mati nang innalillah, nang mati nang batajak bandir itu mati hisi ngarannya. Kalau mati manawi diwajibkan bagi kita supaya kita jangan merasa besi hidup. Ya ujar Rasulullah, mautu qabla anta maut, matikanlah dirimu sebelum kau mati. Mati manawi. Nah, pelajaran paling rendah ini, tapi mun orang yang kada belajar tetap tinggi. Nah, jadi mematikan apa yang dimatikan pada diri kita ini 7 aja sifat. Sifat kudrat yang kita merasa besi kuasa. Itu kuasa Tuhan, mati. Pian kada besi kudrat, pian kada besi iradat, pian kada besi ilmu, pian kada besi sifat hayat, pian kada besi sifat sama, pian kada besi sifat basar, pian kada besi sifat kalam. Berarti pian dasar kada besi sifat, sifat itu sifat siapa? Sifat Allah Ta'ala. Nah, itu jalannya sifat. Padahal rahasia sifat itu siapa yang menggerakkan jad diri Allah Ta'ala. Nah, jadnya itu yaitu di dalam roh itu ya nur, dan nur itu ya jad Allah. Nah, jad Allah Ta'ala menampakkan dirinya kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad menampakkan dirinya kepada roh. Roh menampakkan dirinya kepada batang tubuh. Sehingga batang tubuh ini seolah-olah hidup. Padahal kada hidup. Yang ngaran seolah-olah itu berarti seolah-olah hidup, berarti kada hidup. Jasmani ini memang hukumnya mati, tidak pernah hidup. Amun jasmani hidup, tak dua lawan roh. Sedangkan roh itu hidup, jasmani mati. Si mati ini digerakkan si roh. Nah, jadi meminandui roh, bila pinandu lawan roh, pinandu lawan diri Tuhan. Bila kada pinandu lawan roh, kada pinandu lawan Tuhan. Dan makanya kalau disuruh seingatlah Tuhanmu yang ada pada dirimu dengan tadaru, merendahkan hati, nah rendahkan diri, tunduk kita. Bila barang tertunduk, berarti kada kelihatan siapa yang ada. Nah, makanya di situ tadi ujar ulun yang pertama tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah. Nah, bila pian berlindung kepada Allah, jangan lagi ada pian. Siapa yang ada? Allah. Dari perbuatan setan yang terkutuk. Perbuatan setan yang terkutuk itu apabila pian nang merasa sembahyang pian, nang pian merasa bamal pian, nang merasa pian artinya sembahyang bamal pian, itu ngarannya setan yang terkutuk. Supaya jangan lagi setan kembali kepada la maujuda bihaqi ilmu. Tidak ada yang sebenar-benarnya maujud, hanya nah. Tapi kada boleh dipandir, mau dipandir kena orang syariat kada paham. Lalu dikiranya menjadi Tuhan, kadalah nah. Roh itu kenyataan Allah. Roh bukan Allah, tapi kenyataan Allah. Kada boleh roh diberikan Allah, Allah, roh. Tapi roh bata Tuhan bata jali kepada roh. Kenampakan Tuhan kepada roh, kenampakan roh kepada jasad. Jakanya roh kada masuk kepada jasad, kada nyata roh. Jadi si jasad inilah tempat menyatakan adanya roh. Jadi hamba inilah tempat menyatakan adanya roh. Jakanya kada ada hamba seluruh dunia nak kayak menyatakan adanya Allah. Nah, jadi dibatasi ya. Hamba-hamba Allah. Namun Allah Ta'ala menampakkan dirinya, menampakkan wujudnya, menampakkan sebenarnya kepada hamba. Tapi hamba yang kenal dengan Allah itu yang selamat. Dua aja lagi, jasmani dan rohani, rohani dan jasmani.
Jasmani tanpa roh tidak nyata roh. Nah, jasmani tanpa roh karena kau bergerak jasmani. Roh tanpa jasmani, roh tidak nyata. Nah, berarti Tuhan menyatakan karena di situ ada hadis kursi. Kuntu kanzan mahfian fa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqali yarifani. Aku kata Allah suatu perbendaan yang tersembunyi. Aku berkeinginan untuk dikenal, maka aku jadikan insan Muhammad roh. Nah, sehingga roh ditiupkan kepada batang tubuhnya Adam, sehingga Adam dapat berkedip mata karena roh, sehingga Adam dapat berjalan karena roh. Adam salat karena roh. Sama lawan kita. Karena Adam itu bapaknya jasad, sedangkan Muhammad bapaknya roh. Jasad kita ini sumber terbitnya kemana? Kepada Adam. Roh kita kemana sumber terbitnya? Kepada Muhammad. Nah, jadi kan di situ ujar Rasulullah, anak Abul Arwah wa Adamu Abu Basar. Aku bapaknya roh, ujar Muhammad. Adam bapaknya batang tubuh. Itu jadi ulak-ulak nah. Tapi ini bilanya beramal pas. Tidak ada lagi terima dan mana kada lagi ya Allah terimalah kada lagi. Karena menang menggawi dasar nang hidup Allah Ta'ala jelas diterima, yakin-yakin wabud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Yakini olehmu dengan yakin-yakinnya bahwa kamu beramal beribadah pasti diterima. Kenapa? Karena suatu keikhlasan. Ikhlas itu apa kadang? Ikhlas itu maksudnya sanggup kamu menerima kenyataan Allah. Nah, karena ikhlas ini sembahyang bila ikhlas sanggup pian menerima kenyataan Allah Ta'ala yang salat kayak itu. Bilanya berjalan sanggup menerima kenyataan Allah Ta'ala yang berjalan bersifat kudrat. Ikhlas itu bukan disambat. Aku jadi ikhlas saya sembahyang, aku ikhlas saya beramal, tapi seorang merasa seorang kada ikhlas ngarannya. Aku jadi ikhlas saja sembahyang nah, tapi merasa seorang. Biar kada disambat, tapi yang namanya ikhlas tadi sanggup kamu menerima kenyataan Allah. Bila nyaba amal ini kenyataan Allah Ta'ala kada pian, ikhlas. Bila membaca tasbih itu Allah Ta'ala kada pian, ikhlas ngarannya. Tapi bila pian membaca tasbih kada ikhlas. Biar pian nang berzikir kada ikhlas. Nang ikhlas ni nang berzikir tu lillah. Nah, karena di situ la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir hanya Allah. Nah, jadi ini pang lagi nang turun naik napas nang dijaga lagi nah. Saat-saat terhenti tersendat kemana keluar kemana masuk. Jadi kalau orang syariat wajar ajanya keluar. Roger keluar bujur orang syariat. Tapi kalau orang hakikat yakin kada keluar tapi ke dalam. Karena orang dalam keluar kembali ke dalam. Kan di dalam ini hitungannya orang akhirat. Keluar orang dunia, masuk orang akhirat, keluar orang dunia. Jadi, nah, jadi artinya orang akhirat ada di dunia lalu kembali ke akhirat. Makanya bilanya beramal ini kata ilmu mantik. Bilanya beramal selama kamu masih di dunia aja kada diterima. Bukannya artinya kita dibawa di dunia kan diterima, kada. Kan dunia ini kan awak, ilmu hakikat, ilmu mantik itu dunia ini awak. Sedangkan akhirat itu roh. Berarti kan bila nambah gawi ini orang akhirat pasti diterima. Bila di dunia aja kada diterima, nah itu pecahannya. Kan dunia ini awak. Bila nyapin tuh pian marsa salat berarti syirik, nah kada diterima. Tapi bila nang salat ini roh, nah itu nang pas. Bila berzikir ini adalah roh, nang mana itu roh. Nama dengar itu roh, tapi roh batajale benampak kepada mata, lalu mata sarana untuk melihat. Roh tanpa mata kayak apa cuma lihat, roh tanpa mulut kayak apa berbicara, roh tanpa batas kayak apa berjalan. Nah, jadi di situlah mata sarana untuk melihat, telinga sarana untuk mendengar, muntung sarana untuk berbicara, berarti sarana untuk berjalan. Namun hakikat dari yang berjalan itu kudrat Allah. Namun hakikat yang melihat itu sifat basar Allah. Namun hakikat yang mendengar itu sifat sama Allah. Namun hakikat yang bapak itu sifat kalam Allah. Namun yang bersifat wujud itu hakikatnya wujud Allah. Allahu Akbar. Nah, lalu di situ tadi kami di dalam diskusi, aku nyatakan diriku ini ujar Allah Ta'ala sebagaimana nyataku kepada manusia. Jadi manusia tempat kenyataan aku. Tapi jangan bertahan di manusia. Kembalikan wujud manusia ini dari apa? Daripada tanah, tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur Muhammad. Tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur Muhammad. Berarti jasad kita kembali kemana? Ke Nur Muhammad. Roh kita kembali kemana?
ke Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini di dalam kitab Durun Nafis pedang bermata dua. Kayak itu nah pedang bermata dua. Bila ke bawah muhadas bujur aja. Bila ke atas hakikatnya kadim. Hakikatnya kadim. Tapi bukan Nur Muhammadnya. Di dalam merasa Nur Muhammad tuh naik ke atas ya zat Allah Ta'ala. Nah di situ maksudnya kembali. Kalau Nur Muhammadnya ya memang muhadas. Lah, tapi meluncur ke bawah muhadas. Bilanya meluncur ke atas Nur Muhammad ini tadi, nah meluncur kembali kepada zat Allah Ta'ala, itu nang kadim. Nah jadi pedang bermata dua, bilanya ke bawah muhadas, bilanya ke atas kadim. Tapi bukan Nur Muhammadnya kadim, yang kadim itu cuma zat Allah Ta'ala. Cuma Nur Muhammad nang di atas ini tadi kembali kepada zat Allah Ta'ala, itu kadim hukumnya. Tapi kalau nya ke sini memang muhadas. Nah jadi di situ. Jadi memang kan artinya di dalam kitab Durun Nafis itu nambah kubah di kalua. Nah, jadi Muhammad Nafis bin Idris. Jadi disitulah beliau artinya di situ kan pedang bermata dua. Nur Muhammad ini nah, pedang bermata dua. Bilanya ke bawah berarti meluncur ke jasad, jelas muhadas. Bila Nur Muhammad ini meluncur ke atas, kembalinya kepada zat. Nah ini dipadakan kadim lah. Jadi di situ hukumnya kadim, bukan artinya nang kasini ini tetap muhadas. Nur Muhammad tuh tetap muhadas ke biar kayak apapun, tapi Nur Muhammad ini apabila yang kembali, nah itu yang kadim. Apabila Nur Muhammadnya ke awak, ini muhadas. Bila Nur Muhammad di atas kan kembali, itu nang kadim. Karena kan artinya yang kadim itu kan cuma zat Allah Ta'ala. Ya Nur Muhammad itu ya memang muhadas, ke bawah ke awak ya memang muhadas lagi. Tapi yang di atas ini kan di sini, nah daripada yang kadimnya, buliknya kepada yang kadim. Nah di situ, karena kan yang kadim itu cuma zat diri Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi tahu sudah kita di mana haknya muhadas berarti kan meluncur keluar, di mana haknya yang kadim berarti bulik kepada yang di atas kepada zat Allah Ta'ala. Jadi kedosa artinya pemahaman kayak ini. Jadi yang muhadas bujur aja juga di mana andakannya, dan yang kadim di mana juga andakannya. Jadi sama-sama bujur sama nah kayak ini. Nah ini kan banyu aqua, banyu cair. Tapi kalau kita andak ke dalam kulkas menjadi isbat tuh bujur aja. Bilanya keluar berarti banyu bujur saat andakannya di mana? Saat andakannya di luar kulkas. Nah, jadi apabila banyu ini andakan di atas batu di mana? Andakannya di kulkas. Bilanya andakannya di luar pada kulkas banyu namanya. Bilanya andakannya di kulkas berarti sebatu sama Nur Muhammad ini tadi. Makanya kan di pedang bermata dua. Nah, jadi guru sekumpul kan di cara masjidin coba sidin kan. Seperti pedang bermata dua, bilanya ke bawah muhadas, ke atas kadim. Ke atasnya ini tentang kadim bukan Nur Muhammadnya lah. Jangan salah arti, Nur Muhammadnya memang muhadas lah. Tapi kembalinya ke atas kepada zat Allah Ta'ala. Nah di situ yang dimaknai yang kadim. Nah jadi di situ, jadi artinya Nur Muhammad bersumber terbit daripada yang kadim. Nah jadi ingatlah Tuhanmu yang ada pada dirimu, yang mengingat Tuhan tuh kamu secara syariat, yang secara hakikatnya dasar Tuhan yang mengenalkan dirinya kepada dirinya. Kita sedikit pun kan bisa apa-apa karena dalilnya la tataharak jaratun lebih bismillah, tidak bergerak sekajil debu pun kecuali dengan Allah, la haula wala quwata illa billah, kada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Berarti dengan Allah dasar siapa ya? Nah jadi disitulah artinya kita di dalam genggaman nasihat Allah, karena kita sudah terlindung kepada wujud Tuhan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.